Hey, what's up everybody? Welcome back to my channel and I see you again. Oke, di video kali ini saya akan kasih lihat momen-momen bunga sakura dan momen dagangan. Kenapa? Ya, jadi sekarang itu posisinya lagi kembang-kembangnya bunga sakura. Jadi orang-orang di sini lagi menikmati masa-masa kembang-kembangnya bunga sakura itu. Dan di saat bunga sakura itu kembang, itu ada apa ya? Ada dagangan. Oke. Pastinya penasaran dong seperti apa momen sakura dan dagangannya itu seperti apa. Oke, buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa juga ya di like, share, di komen pastinya ya. Udah itu subscribe jika belum subscribe di channel ini, plus notifikasi belnya itu diaktifin supaya kalian itu tidak ketinggalan video-video terbaru nantinya dari saya gitu. Oke, seperti apa? Yuk kita lihat aja ya. Oke, seperti yang saya katakan tadi, jadi dalam video kali ini saya akan kasih penjelasan dikit ya tentang bunga sakura, maksudnya tentang momen bunga sakura itu dan dagangannya itu seperti apa. Jadi gini, biasanya bunga sakura itu kembang di akhir musim dingin. Nah, sekarang kebetulan musim dingin kita udah berakhir dan kita sedang menikmati masa-masa kembangnya bunga sakura itu gitu. Dan di satu sisi juga di saat momen bunga sakura ini itu ada dagangan ya. Nah, dagangannya itu bukan berupa toko, tapi dia apa ya? Kalau menurut saya mah apa? Mereka mendirikan tenda-tenda kecil dan di situ disitulah mereka berdagang gitu. Oke. Buat kalian ya yang kepingin lihat, ya udah langsung aja kita cus. Oke, jadi sekarang saya lagi berada di tempat ini, di tempat Ueda Castle, di tempat yang sama pada saat saya memposting video tentang musim gugur, artinya daun-daun itu pada berubah warna ya. Nah, sekarang saya lagi berada di posisi yang sama di Ueda Castle. Nah, sesuai yang saya katakan tadi, di sini saya akan kasih lihat momen-momen di saat bunga sakura itu kembang. Nah, artinya sekarang itu lagi masa-masa bunga sakura gitu, kembang-kembangnya bunga sakura gitu. Oke, mungkin kalian udah pada nggak sabar ya seperti apa sih bunga sakura itu gitu. Udah saya akan kasih lihat, dan sepanjang jalan ini lumayan mungkin lumayan lama waktunya ya, karena kan Ueda Castle ini luas ya. Jadi saya akan mengelilingi Ueda Castle itu, yang mana di sekelilingnya itu setiap saya melangkah, setiap langkahnya itu pasti ada bunga sakura gitu. Nah, masalahnya di sini saya masih bingung ya harus mengambil rute yang mana, tapi nggak masalah sih karena ini posisinya di sini keliling gitu. Ya udah, sesuai dengan video yang lalu saya ambil rute ini, kan persimpangan nih, ini persimpangan yang mana di kanan itu nanti ujung-ujungnya muter lagi ke sana. Oke, nanti juga keluarnya dari sana gitu. Oke, kita langsung aja ya ambil jalur ke kanan. Nah, satu lagi tadi yang sesuai dengan saya katakan, selain kembang-kembangnya bunga sakura ini, di sini juga ada banyak jajanan karena sekarang itu apa ya, masa-masa udah bisa dikatakan bebas COVID sehingga bisa dibuka lagi dagangan kembali gitu. Nah, kalau dulu kisaran masa-masa COVID itu ya, jadi sakura hanya berlalu begitu aja tanpa dinikmati.
dan dagangan juga nggak ada gitu. Nah, jadi di sini dalam video kali ini saya juga mau kasih lihat dagangan-dagangannya itu seperti apa dan bagaimana. Kebetulan di sini mereka banyak ya menikmati masa-masa sakura. Orangnya tuh rame banget, bayangin bisa lihat ke sana ya. Itu aduh, jalan juga susah. Tadinya saya pengen naik sepeda, kebetulan saya kemarin itu lagi naik sepeda sih. Kalau saya parkir mungkin udah nggak dapat ya parkiran mobil gitu, makanya saya naik sepeda. Tapi masalahnya tuh bisa lihat ya, saya naik sepeda aja mungkin bisa nggak dong ngebayangin, mungkin bisa jadi nggak gerak gitu, jalan kaki aja susah. Tapi nggak apa-apa, ya udah kita langsung lihat aja ya dagangannya itu seperti apa. Oke, kita ambil dari sini aja. Nah, kalau untuk dagangan-dagangannya saya nggak bisa jelasin seperti apa, dagangannya apa, bagaimana. Mungkin yang saya kasih lihat kalian bisa ini ya, ambil kesimpulan sendiri, oh ini dagang ini, ataupun kalian bisa mungkin tulis pendapat kalian di kolom komen bawah ini ya. Oke, saya akan kasih lihat lagi dagangannya seperti apa. Oke, sakuranya seperti begini nih. Saya juga bingung. Artinya bingungnya begini nih. Ini kan ramai banget ya. Ramai banget, ada yang berfoto-foto, ada yang menikmati masa sakuranya, ada yang membeli dagangan. Pokoknya komplit deh semua di sini. Nah, kalau umpamanya dagangannya lagi rame, mereka itu ngantri. Ngantrinya seperti begini nih. Tuh, mereka lagi ngantri ini. Nah, pelan-pelan maju. Yang dibeli ini, apa ini namanya? Oh, ayam goreng. Nah, kalau untuk stylenya, pakaiannya ya masih ada yang menggunakan, ya kalau jaket sih enggak lah ya, tapi mereka menggunakan apa namanya, baju pelapis supaya nggak dingin juga gitu ya. Tapi emang cuaca sih lumayan enak nih ya, segeran gitu, nggak begitu panas, nggak begitu dingin. Kebetulan hari ini juga mendung gitu. Nah, terus kalau untuk masalah dagangan yang seperti saya katakan tadi tuh, dagangan cuman begini doang. Mereka pakai tenda gitu. Dan ini tempatnya luas banget, ada yang di sana, ada yang di sana dan di sini. Jadi kalau untuk saya kelilingi juga ntar takutnya kalian yang ngelihat video ini bosan atau bagaimana. Tapi yang jelas pada dasarnya, pada intinya saya di sini hanya kasih lihat momen bunga sakura dan momen masa-masa dagangannya itu seperti apa, bagaimana gitu. Nah, kalau dagangannya sih luas ya sampai sana. Mungkin kalau umpamanya kita apa namanya, kepingin dagang ini ya, kepingin jajan ini, jajan itu, beli ini, beli itu, wah ujung-ujungnya tempat kita, artinya kita membawa tas mungkin nggak muat, kepenuhan gitu. Makanya ya kita nikmati aja deh, beli satu habis itu habisin, makan, beli satu lagi habisin, habis itu makan lagi. Oke, di sana ada momen apa itu, kita bisa lihat ya di sini ada apa itu di situ.
切らせていただきますね。ただいまのお客様で雪村様と写真撮影締め切らせていただきますね。ただいまのお客様で雪村様と写真撮影締め切らせていただきますね。参ります。3、2、1。はい、飛んできました。ただいまのお客様で雪村様と写真撮影締め切らせていただきますね。Oke, jadi di sini rame. Memang masa sekarang itu lagi rame ya. Tapi ramenya itu bukan di siang hari aja, tapi nanti malam juga itu rame, gitu loh. Malam itu rame. Karena kenapa? Nah, itu contohnya. Bisa lihat ya di sana itu mereka duduk-duduk sampai malam, bahkan tengah malam. Nah, di situ juga ada tenda-tenda didirikan, dibuat tenda-tenda. Jadi sampai malam mereka menikmati dengan apa ya, suasana santai sambil makan, minum. Bahkan ada yang sampai mabok lagi gitu. Ya udah, kita langsung jalan lagi ya. Bisa lihat ya, tadi saya tuh susah banget jalan karena mereka itu berhimpit-himpitan. Namun walaupun berhimpit-himpitan gitu, apa ya, di sini tidak, ya mudah-mudahan ya, saya juga nggak bisa katakan, tapi mudah-mudahan tidak terjadi misalnya aksi kerusuhan, aksi keributan, ataupun misalnya maaf cakap nih ya, apa namanya, jambret, maling, copet, atau apalah, begal atau apalah, pokoknya aksi kriminal itu mudah-mudahan nggak ada di situ tuh. Di sini itu aman gitu. Tuh bisa lihat ya, di depan saya dan di belakang saya tuh rame banget. Oke, jadi kalau buat bunga sakura sendiri, ini jadi yang saya tahu ini ya, sedikit saya jelaskan. Yang saya tahu, bunga sakura itu dia kembangnya setelah musim dingin. Nah, bunga dulu, nanti setelah itu habis bunganya baru daun gitu ya. Nah, terus kalau untuk ditanya berapa lama bunga sakura itu kembang, tergantung. Saya katakan tergantung. Kenapa? Kalau misalnya nggak ada angin, nggak ada hujan, itu biasa bertahan paling lama semingguan gitu. Tapi kalau umpamanya ada angin, ada hujan, ya itu paling lama itu apa ya, 3 atau 4 harian. Nah, sekarang kebetulan ada angin dan semalam itu juga anginnya kenceng di sini, jadi ya udah pada gugur. Bisa lihat ya, yang terutama di kolam itu.
di kolam itu udah pada gugur. Tapi ya sekarang itu masih bisa lah dinikmati gitu, seperti apa bunga sakura, dan yang pastinya mereka di sini menikmati dagangan-dagangannya. Karena kenapa? Iya, mereka apa ya, di tahun-tahun yang lalu, seperti yang saya katakan, di tahun-tahun yang lalu dagangan-dagangan itu ditiadakan karena ya COVID ya, masa pandemik, masa COVID gitu. Nah sekarang masa dagangan itu banyak, sehingga tadi bisa lihat ya, saya nggak bisa jalan, susah banget buat jalan gitu. Oke, di depan saya ini salah satunya yang sedang menikmati masa-masa momen sakura. Mereka mengabadikannya lewat foto gitu. Dan ini antriannya juga lumayan panjang nih. Oh, sampai sini antriannya. Jadi banyak ya yang mengabadikan masa-masa momen sakura. Emang sih apa ya, momen sakura ini tiap tahun tuh ada, Jadi ya kalau menurut saya sih mereka nggak ada bosan-bosannya ya. Ataupun misalnya tahun ini orang yang ini, tahun besok orang yang lain lagi, nggak tahu. Tapi yang jelas tiap tahun di sini kalau ada event, ada momen, terutama momen sakura itu rame dan rame banget gitu. Oke, itu tadi kebetulan saya dapat momen, dan itu juga tanpa disengaja ya. Ada orang yang lagi bawa petnya, bawa peliharaannya. Kebetulan saya juga ngeraba, dan saya di sini juga seneng ya dengan peliharaan. Makanya kebetulan tadi pas lagi dikasih buat megang peliharaannya gitu. Yaudah, kita lanjut lagi ya perjalanan saya gitu.
これツイッターのあれにしよう。おいいじゃん。よ。Ya, arigatou gozaimashita. ありがとうございます。うちのツイッターもそんなんだった。Oke, bisa lihat ya, ini sekarang posisinya detik ini nih, itu lagi ada angin kenceng. Nah, kelihatan ya, mungkin bisa kelihatan bunga-bunga sakura itu serpihan-serpihannya udah pada gugur ke bawah angin. Oke, kalau untuk orang-orangnya bukan penduduk sini aja, ada yang dari luar kota, ada juga yang dari luar provinsi gitu. Nah, jadi kalau untuk sakura sih nggak di atas sini aja ya, di bawah itu juga masih banyak. Tapi kayaknya saya nggak perlu deh ke bawah itu, karena mungkin bisa jadi membuang waktu. Karena ya sakura juga kayaknya sama lah sama yang di sini ya, sama yang di sini. Dan kenapa? Tempatnya juga lumayan terjal gitu, walaupun mereka pakai tangga, ada tangganya, lumayan terjal seperti begitu tuh. Nah, di masa bukan sakura ya, masa musim gugur kemarin yang namanya daun itu pada berubah warna, saya udah coba ke situ, udah lumayan capek juga, makanya ya udah saya kali ini tidak ke situ, karena pada prinsipnya bunga sakura itu sama gitu. Nah, tadi saya udah katakan kalau di sini itu ramenya bukan siang aja, bisa jadi sampai malam. Nah, ini mungkin bisa lihat ya, di depan saya itu banyak yang walaupun nggak pakai tenda, tapi mereka membuat satu tempat angkringan atau pojokan. Intinya apalah, nggak tahu deh namanya apa. Apa yang jelas mereka buat satu tempat buat mojok. Nah, ini masih siang, mungkin bisa jadi yang setahu saya ya, bisa jadi kalau malam mereka itu lebih rame buat nyantai di sini, bahkan bisa jadi sampai midnight, sampai tengah malam, karena mereka ya ngebir gitu ya. Ya namanya juga menikmati, ya apa salahnya juga ya gitu. Oke, jadi bisa kelihatan ya di belakang saya itu, jadi bukan orang Jepang aja yang menikmati sini, jadi selain orang Jepang juga banyak
orang-orang asing, orang bule juga banyak di sini. Bisa lihat ya di belakang saya itu orang bule. Nah, selain orang bule juga ya orang dari berbagai negara kayaknya seperti Filipina tadi, Vietnam, China, juga nggak tahu negara mana lagi. Tapi yang jelas tadi saya udah banyak ketemu gitu. Nah, terus pertanyaannya kan tadi saya katakan ya mereka itu mungkin di sini sampai malam dan bisa jadi bahkan termalam bisa jadi rame, lebih rame dibanding sekarang. Nah, pertanyaannya apa ya? Apakah di sini nggak gelap atau apa gitu? Ya kalau gelap sih wajar ya. Cuman di sini itu nanti ada lampu-lampu taman. Saya nggak tahu persis di mana tepatnya. Tapi yang jelas bisa lihat itu kelihatan nggak? Nah itu adalah lampu. Jadi ya setidaknya minimal terang lah gitu kelihatan. Itu lampu-lampu taman gitu. Oke. Saya lanjut lagi ya supaya bisa langsung keluar aja dari sana. Karena tadi saya udah muter dari sana dan ujung-ujungnya keluar dari sini juga gitu. Oke, sekarang saya udah berada di tepat di gerbang utamanya, pintu masuk dari Ueda Castle ini. Nah, saya baru keluar dari gerbang utama dari Ueda Castle ini. Nah, di sini tuh rame banget orangnya. Ada yang menikmati masa-masa kembangnya bunga sakura. Ada yang berfoto-foto untuk mengabadikannya. Tuh ada juga yang bunga sakuranya udah habis, bukan habis sih, artinya udah gugur ketiup angin dan nanti akan muncul daun-daunnya. Oke, ini daun-daun apa? Serpian bunga sakuranya seperti begini nih. Itu gampang banget gugurnya, kalau ada angin tuh gampang banget. Nah, ini dia. Nah, jadi yang seperti saya katakan tadi, bunga sakura itu sih kalau nggak ada angin tuh lumayan lama bertahan, minimal tuh seminggu. Tapi kalau ada angin, ya 3 harian, udah 3 atau 4 harian itu udah pada gugur dan nanti itu muncul daunnya seperti ini, begini nih misalnya. Ini bunganya udah habis, nanti muncul daunnya. Nah, ini daunnya. Ini udah pada muncul nih daunnya. Oke ya, jadi saya udah berada di tempat saya pecah tadi. Artinya kan saya tadi dari sana tuh. Nah, sekarang saya udah keluarnya dari sini lagi. Itu tempatnya apa ya? Cuman muter gitu doang. Tapi ya banyak lah yang dilihat dan susah juga sekarang itu buat dilewati gitu. Nah, oke, saya kembali lagi ke tempat asal mula saya mengawali perjalanan melihat bunga sakura ini gitu. Oke, jadi pertanyaannya, oke, saya ulangin. Jadi pertanyaannya, mungkin ada yang bertanya ya, mungkin pertanyaannya begini nih, bunga sakura bisa nggak ditanam di Indonesia gitu?
Oke, mungkin bagi kalian ada yang tahu jawabannya, bisa tulis jawaban kalian di kolom komen bawah ini ya. Oke, nah sekarang mungkin bagi yang belum tahu, saya akan jawab pertanyaannya itu, apakah bisa bunga sakura itu ditanam di Indonesia? Mungkin bisa ya, karena bunga sakura itu kan kalau di musim panas dia tumbuh gitu, karena di Indonesia itu kan nggak ada musim dingin ya. Nah pasti bisa, mungkin pasti bisa. Nah tapi ada tapinya. Di Indonesia itu berhubung karena nggak ada musim dingin, dia nggak ada bunganya, artinya nggak muncul bunganya. Kenapa? Karena bunga sakura itu munculnya, kembangnya itu di masa habis musim dingin gitu, habis musim dingin, terus ya kalau habis itu daun gitu. Nah makanya yang saya katakan tadi, gimana bunga sakura itu mau kembang di Indonesia, secara di Indonesia itu kan nggak ada musim dingin gitu ya. Nah terus yang ada ntar daunnya doang gitu loh. Oke, terus kalau umpamanya misalnya oke lah, berhasil kita nanam bunga sakura itu di halaman rumah kita, di mana pokoknya di tempat kita, intinya di Indonesia, terus kita bilang ke orang kalau ini bunga sakura gitu ya, ya bisa jadi mungkin orang nggak percaya ya kalau yang kita tanam itu bunga sakura. Karena kenapa? Ya itu dia, nggak ada bunganya, cuman apa namanya, cuman daunnya doang gitu, cuman daunnya doang ya. Makanya mungkin kalau di negara-negara tropis nggak ada ya bunga sakura yang versi aslinya. Tapi kalau di Indonesia saya nggak tahu ya ada apa enggak yang versi KW-nya, mungkin ada walaupun itu bukan sakura asli gitu. Oke, bisa lihat lagi ya bunga sakura yang seperti apa. Oke guys ya, jadi itu tadi udah pada lihat ya momen-momen bunga sakura, artinya masa-masa kembangnya bunga sakura, dan momen-momen dimana ada dagangan-dagangan yang udah dibuka kembali. Seperti yang saya katakan, jadi selama ini di tahun-tahun sebelumnya ada momen bunga sakura tapi terlewati begitu saja tanpa ada dagangan-dagangan itu tadi. Karena kenapa? Ya itu dia, karena ada masa-masa COVID, masa-masa pandemi, jadi dagangan-dagangan itu semua ditiadakan ataupun dilarang gitu. Oke, gimana tadi? Udah pada lihat lah ya. Oke, itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Kayaknya saya udahan dulu, yang mana waktunya juga udah lumayan mulai sorean gitu ya. Yang mana sore ini, bukan sore sih, artinya siang itu suasana suhu lumayan enak, hangat, sejuk. Tapi kalau malam itu udah lumayan mendingin, makanya saya mau buruan pulang supaya terhindar dari rasa dingin gitu. Oke, itu aja dari saya. Thank you for watching this video. See you next time. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan jangan lupa juga buat bahagia. Yuk, peace. Bye-bye.